Sahabat Syiar yang berbahagia, kali ini tim dari Syiar Dalam Gelap telah berada di lokasi petilasan Eyang Raden Surya Kencana yang disinyalir sebagai Raja Pajajaran terakhir. Lokasi tersebut berada di Desa Gunung Bunder, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Interaksi kami dalam menggali informasi sejarah memang belum bisa dikatakan sempurna, apalagi dengan kemunculan makhluk-makhluk yang bukan dari tempat tersebut. Akhirnya kemunculan Ki Jarot memberikan sedikit angin segar, walaupun masih kurang maksimal. Tetap di Syiar Dalam Gelap. Sapu kedatangan siap. Loh, kok nggak suka dengan saya? Kita aja baru ketemu, kok tiba-tiba Anda tidak suka dengan saya? Itu kan aneh. Berarti Sang Prabu dulu semasa hidupnya betul-betul membawa manfaat kepada orang sekitar. Iya. Dan dia raja terakhir. Raja terakhir dari kerajaan Pajajaran. Santang. Raden Kian Santang. Tidak mau jadi seorang raja. Hah? Jangan menyembah di hadapan makhluk. Angkat kepala Anda dan diri. Karena kedatangan saya ke tempat ini hanya untuk mencari informasi. Manusia biadab. Manusia biadab? Apa yang dilakukan oleh manusia itu sehingga Pajajaran hancur? Maka sebangsaku yang sebagai iblis, apa manusia yang menjadi iblis? Awakmu maneh. Kok awakmu maneh? Sekowetan. Bahasa Nganti kok kene. Bahasa apa iku? Aku ora roh. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Syiar dimanapun kalian berada, syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah senantiasa masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Salawat teriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur alhamdulillah atas izin Allah, saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap pada malam hari ini telah berada di makom Eyang Raden Surya Kencana. Mungkin sahabat Syiar sudah tidak asing lagi dengan penyebutan nama Eyang Surya Kencana, yang menurut sejarah yang tercatat beliau masih merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi yang menjadi Raja Sunda Pakuan atau lebih dikenal dengan Raja Pajajaran.
Insya Allah pada malam hari ini kita akan sedikit mengulas tentang siapa sosok Eyang Raden Surya Kencana. Dan oleh sebab itu pada malam hari ini alhamdulillah saya ditemani oleh Abah Oja selaku kuncen beserta dengan istri beliau yang bernama Ibu Maya. Assalamualaikum Abah Oja. Waalaikumsalam. Bu Maya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nih kita udah berada di tempat ini. Syukur alhamdulillah malamnya cerah ya, nggak hujan. Biasanya kalau Bogor ini kan terkenal Kota hujan ya, Iya. tapi alhamdulillah. Mendukung ya. Suasana mendukung, situasi juga mendukung. Dan lokasi petilasan Eyang Raden Surya Kencana ini berlokasi di Desa Gunung Bunder, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Ya betul ya Pak Oja ya? Betul. Abah ya. Oke Abah, insya Allah kita akan melakukan kegiatan di sini. Ya, kegiatan yang memang biasa kita lakukan lah dalam proses mediumisasi, mencari informasi tentang sejarah. Tapi tetap informasi yang nanti mungkin saya dapatkan melalui proses mediumisasi itu sebagai penambah wawasan gitu. Iya. Jadi nggak ada kaitannya dengan meluruskan sejarah atau cerita yang berlaku di masyarakat sini, bukan. Kita bukan dalam rangka itu, tapi sekedar penambah wawasan. Kita pengen tahu juga dari versi yang lain gitu. Dan sebelum saya melakukan proses mediumisasi, saya pengen ada beberapa pertanyaan nih buat Abah dan juga buat Ibu Maya berkenaan dengan sosok Eyang Raden Surya Kencana. Karena terus terang aja nih, saya sebagai orang Bogor, saya juga darah Sunda, saya lahir di Bondongan. Nama Eyang Raden ini bukan nama yang asing buat saya gitu. Bahkan saya sering ke Jalan Surya Kencana. Iya, karena nggak jauh dari kampung saya itu. Gitu. Jadi begini, Abah Oja. Pertanyaan pertama saya itu memang sangat krusial, yaitu siapa sih sosok Eyang Raden Surya Kencana itu? Ya, monggo Abah Oja. Sosok itu seperti ciri atau tanda ya? Ya, berkenaan dengan ciri atau jabatan beliau, atau hal-hal yang menisbatkan kepada Eyang Raden. Eyang Raden Surya Kencana ini emang sosok seorang raja yang terpilih oleh Eyang Prabu Siliwangi. Ya, yang dinobatkan. Ya, dinobatkan ya. Sebelum misalnya dia menghiang. Oh, menghiang itu artinya moksa ya. Moksa. Jadi sebelum moksa dia betul-betul seorang raja Pajajaran atau Sunda Pakuan ya. Jadi raja Pajajaran terakhir antara awal dan akhir yang ke-11. Betul. Itu konon menurut cerita. Ya, kan kita hanya mengikuti atau istilahnya mencerita tidak mengada-ngada, hanya sekedar kita istilahnya mengikuti orang banyakan, itu umum. Jadi cerita dari para leluhur di tempat ini, dari karuan leluhur istilahnya. Nah, ini sosok Raden Surya Kencana ini memang raja Pajajaran terakhir. Nah, dia berarti terah itu berarti garis atau keturunan. Betul. Beliau ini adalah anaknya Prabu Dalem Aryanu Tatar Cikundul. Oh, dari Cikundul. Yang ada di Cianjur ya. Ya, dari Cianjur ya. Terakhir ke sana ya. Yang terpilih jadi raja yaitu meneruskan perjalanan Eyang Prabu Siliwangi. Raja dalam Pajajaran, memimpin kerajaan Pajajaran Bogor. Karena kan Pajajaran hilang kan. Iya. Menurut cerita begitu. Cerita gitu. Jadi tidak punya bukti-bukti ya. Sisa-sisa kerajaan Pajajaran juga. Kayaknya nggak ada keratonnya di mana, dicari susah itu. Makanya banyak orang menganggap itu kerajaan ngahiang ya disebutnya kalau orang Sunda, menghilang gitu loh. Bahkan menurut cerita itu sampai ke punggawa-punggawa aja katanya hilang. Iya, tapi ya semuanya wallahu alam. Itulah yang diceritakan para leluhur dulu ya begitu. Jadi memang betul ya, masyarakat sini juga meyakini bahwasanya Eyang Raden ini memang sosok Raja Pajajaran yang terakhir, yang meneruskan terah-terahnya yang terpilih sama Eyang Prabu Siliwangi. Betul. Nah, terus pertanyaan selanjutnya nih, Ibu Maya juga boleh kalau mau menjawab atau menambahkan dari Abah Oja, silahkan. Iya. Terus yang selanjutnya nih, bagaimana nih sejarah tempat ini
sehingga menjadi satu keyakinan bahwasanya di sini merupakan makom atau petilasan dari Eyang Raden. Ini kan kita pas nih, ada di depan kita ini makom Eyang Raden ini. Nah, sejarahnya tempat ini ditemukan yang pada akhirnya menjadi tempat banyak masyarakat yang datang ke tempat ini. Sejarahnya itu seperti apa? Betul. Iya, sejarahnya 250 tahun yang lalu. Uyut saya itu di sini sebelum ada kampung, makamnya beliau itu sudah ada. Udah ada. Dan dirawat, diurus oleh yang bernama Oyot Ibu. Oyot Ibu. Iya, yang punya kampung ini. Makanya sampai sekarang setelah kampung ini Kampung Ibu. Oh. Nah, beliau yang menemukan itu gitu. Apakah termasuk yang membuka lahan ini juga? Iya, betul. Masya Allah. Iya, betul. Sesepuh di sini Sesepuh beliau. ya, Masya Allah. Yang membuka dan beliau pun kuncen di sini. Kuncen Eyang Raden ini. Iya, gitu. betul. Terus kalau Abah Oja sendiri atau Ibu Maya ini terah yang keberapa nih dari Uyut Ibu itu? Kelima ya? Iya. Jadi menjaga dan perawat menjaga tempat ini udah generasi yang kelima. Iya. Itu orang tua ke anak atau gimana sih terahnya itu? Cucu ya. Ke cucu ke buyut. Cucu iya. buyut. Oh, jadi nggak jatuh kepada anak. Iya, dari Oyot Ibu pun sama, tidak jatuh ke anak, jadi ke cucu. Abah Surya namanya. Abah dari Surya. Abah Surya, aki saya loncat bukan ke anak tapi ke cucu juga. Oh, jadi silsilahnya cucu ya. Cucu, Ini iya, menarik benar. juga ini. Iya, kebanyakan kan yang mengurus anak ya. Iya. Bahkan anaknya banyak, ada bukan satu aja Iya, betul. biasanya. Betul. Tapi di sini yang mengurus dan mengantar untuk saat ini sih saya sama Abah aja gitu. Oh, gitu. Nggak ada yang lain-lain dari keluarga juga nggak ada gitu untuk saat ini. Alhamdulillah. Terus ini Bu Maya atau Abah Oja, pertanyaan selanjutnya ini juga sering bertanya-tanya diri saya. Nama Eyang Raden Surya Kencana sendiri itu apakah nama asli atau julukan atau beliau sendiri punya nama atau gelar lain gitu? Banyak. Banyak ya? Ya. Nah, ini mungkin yang asli yang ini. Yang asli Eyang Haji Surya memang Kencana. Eyang Haji Yang Surya paling Kencana. terkenal ya. Ya, betul. Yang dikenal oleh masyarakat luar. Waduh, Ya, semakin mungkin luas ya. se-Nusantara ini udah Betul, terkenal. bahkan di luar negeri itu pun konon katanya ada ya? yang nama ini, Eyang ini. Jadi itu memang nama aslinya. Ya, itu nama aslinya Mah Raden Surya Kencana. Gitu. Kalau dari silsilah dari Prabu Siliwangi ini, Eyang Raden ini silsilah yang nomor berapa ini kalau menurut Abah Oja atau ini? Kalau sudah dari keturunan apa gimana? Iya, dari keturunan nasabnya. Misalnya Dari Prabu terah Siliwangi garis, misalnya. punya anak ini, punya anak ini, punya anak ini. Oh, iya. Sampai ke Eyang Raden ini silsilah yang keberapa ini? Jadi kalau misalnya konon ceritanya kan kalau Eyang Mah itu tadi kan Eyang Mah anaknya Prabu Dalem Arinata Cikunul. Oh, Cikunul Ya, Cianjur ya. yang Cianjur. Cucunya Aryang Wangsa Gopana Syekh Gopar Arya Wangsa yang di Purwakarta yang punya gelar Segara Herang. Segara Jadi ini mah kan pernikahannya dengan bangsa Jin. Oh, Masya Allah. Jadi Prabu Dalem Cikunul ini nikah sama bangsa Jin. Kan dulu mah para luhur persesepuh kan orang hebat. Katanya nikah itu jangan aja sampai sekarang. Misalnya ada garis-garis besarnya, misalnya ada yang misalnya oh ini keturunan ini, nggak usah ragu, nggak usah bingung sebetulnya. Betul, karena itu leluhur itu dulu nikahnya ada yang dengan bangsa manusia, ada yang dengan bangsa Jin. Iya. Karena Dan masih hal belum itu banyak. Karena belum banyak orang. Iya, Karena zaman masih dulu zaman memang Moksa, hal itu, hal itu. Islam sendiri juga nggak Iya, menafikan adanya iya. perkawinan Iya, karena antara manusia dan Iya, jin. jin. Ya, itu ya, nggak karena ada menafikan. jin Islam, ada jin kafir. Betul. Sama halnya juga di dunia nyata ada Islam dan non muslim dan non Muslim itu aja zamannya. Oh, begitu Gitu. ya. Cuman Ya, memang panjang. sesuatu yang nggak bisa dibantah bahwasanya Eyang Raden ini masih turunan Prabu Siliwangi. Iya. Nah, yang pastinya itu. Iya, betul, yang di garis besaran itu. Garis besar itu. Iya, garis besar. Cuman yang keberapa ya versinya banyak sih Iya, gitu ya. versinya banyak. Terus ini ada pertanyaan lagi, ini juga yang kadang suka suka bertanya-tanya saya sendiri secara pribadi. Eyang Raden ini kan muslim ya, Iya. diyakini dia itu seorang muslim, bahkan dia seorang pensiar agama. Betul. Ini pertanyaan saya ini, siapa nih kira-kira yang memuslimkan Eyang Raden? Pernah ada informasi yang
Abah terima nggak itu tentang siapa yang memuslimkan? Atau memang dia lahir dari sebagai keluarga muslim. lahir dari keluarga muslim itu? Iya. Karena ini ya, lahir sebagai muslim Keluarga Iya. muslim ya. karena kakeknya pun seorang syekh. Nah itu dia dari Ya nama kan? yang disebutkan tadi, wah itu kakeknya Ya, muslim. seorang syekh kan. Arya Wangsa Gopar kan Syekh Gopar. Syekh Gopar benar. Syekh. Ya punya anak lah Prabu Dalam Arjuna Cirkono. Masa kakeknya syekh, anaknya bukan syekh, bukan Islam, itu kan Iya. pertanyaan yang kurang ini mungkin ya. Benar. Tapi kan kita penasaran kan. Betul, saya sendiri Nah, harus kita penasaran. harus digali kan. Nah terus tadi disebutkan apa di akhir hayatnya itu yang Raden ini kan moksa. Nah menurut Abah Oja ini posisi moksa atau tempat dia moksa itu di mana ini? Di tempat ini atau di tempat lain dia moksa ini? di tempat ini. Di tempat ini, Iya. Iya. ya karena apa? Mungkin dari sini dia tilem, misalnya muncul di Gunung Gede gelarnya ini, muncul di di Pulau Sari gelarnya ini, di Bekasi gelarnya ini. Karena itu tadi. Jadi kalau para leluhur itu kan seperti itu. Iya. Karena Jadi yang gelar. selama ini kita ketahuin juga nggak ada yang apa ya, yang Surya ini yang selama ini saya kan sering pergi jarah-jarah juga ya, nggak ada yang menguatkan gitu selain yang Di sini. di sini ya. Jadi beliau moksa dan Jadi berpindah-pindah lah seperti Tanda kuburan. lah. Tanda. Iya, Betul, dia emang meninggalkan seperti tanda. itu. Dari dulu juga sebelum Bentuknya memang udah seperti itu udah ya. Seperti itu. Terus ini ya, tempat ini kan sering banyak peziarah yang datang nih. Menurut Abah Oja, ada nggak sih orang yang suka menyalahgunakan gitu, dia secara langsung minta kepada minta kepada makam. Itu kan dalam agama kita kan dilarang minta. Iya. Ya, kan gini ya. Kata Allah berdoa itu sah. Betul. berdoa Yang penting itu jangan ibadah. nyimpang dari akidah. Betul. Ya kan? Mau dimanapun, mau di jalan, Iya, mau sambil semua jalan, tempat. mau di makom, mau di masjid, mau di musola, dimanapun Tempat, keadaan. karena berdoa itu minta, Iya, kata Allah, betul. ya kan? Nah, kita berdoa minta misalnya di tempat eyang, jadi bukan minta di kekuburan, Oh, ya gitu. cuman berdoa. Berdoa di Nah, tempat ini. ya, Gitu. berdoa di tempat leluhur atau di tempat para waliullah lah Iya. istilahnya, karena para waliullah itu udah dekat dengan Allah. Iya, Mungkin ada dengan kita karomahnya. mendoakan, istilahnya leluhur pun mendoakan mungkin akan berbalik, karena itu pelantara, Perantara ya kan? Memang saya suka memperhatikan, ada aja. Ada betul. Ya istilahnya menyalahgunakan yang lah. yang salah Tidak minta. menutup Ya, kemungkinan tidak kan ada yang banyak. awam juga. Iya, Ada betul. yang tidak paham jarang. Makanya gitu. makanya kebanyakan yang tidak istilahnya paham, orang. sering jarah gitu. Ada yang orang jarang sering jarah lah gitu. Iya. Ada gitu. Yang minta sebagian. seperti itu. Tapi sering kita arahkan. Nah, yang penting kan itu ada Di arahan. pengarahannya, Betul. arahannya kan Makanya- Abah sama saya. Kalau mau jarah ke sini, dimohon kita jangan minta, tapi kita mendoakan. Minta tetap sama Allah. Betul. Gitu, minta sama Allah, kita berdoa di tempat sepuh ini gitu, benar, agar benar. segala keinginan kita disampaikan oleh Iya, beliau betul. kepada yang Kuasa Maha ya. Kuasa. Masya Allah. Gitu. Tapi ada barang-barang khusus nggak yang harus dibawa ke tempat ini kalau ziarah gitu? Ya ada. Hah? Ya ada aja. Itu Ada sih. aja. Nah, itu sih Ada. terserah. Terserah ya. Jadi kita Nah, kembalikan kembali. lagi yang datang ke sini ya, Kembali mau ke- mereka bawa. bawa. Ya silahkan, tidak pun tidak diharuskan. Jadi kita nggak mewajibkan sebab ada Tidak. kadang di tempat lain gitu, di Iya. lokasi lain itu wajib bawa gudang garam merah. Kalau doa mau dikabul, kasih gudang garam merah katanya. Enggak, mewajibkan itu di mah sini, tidak. itu mah hanya mah sekedar kepada tergantung yang hati datang kita. aja, gitu. Nah, Terus ada istilahnya. nggak sih peziarah mengalami hal-hal mistik gitu atau hal-hal aneh gitu, tiba-tiba dia entah kerasukan atau ada melihat sesosok perwujudan tertentu saat berziarah di sini gitu. Suka ada nggak mereka cerita? Ada sih. Ada ya? Karena itu ada bagian-bagiannya, ya kan? Kan ada bagian-bagiannya. Kan Ya, yang datang ada. ke sini banyak, Pak. Ada peribahasa Oh, gitu ya? gini. Paranormal, Iya. ada juga? paranormal, semua. Positif. Tapi alhamdulillah di sini positif semua ya. karena tergantung yang jaganya. Betul, betul. Gitu. Karena Alhamdulillah. kita juga bisa menilai, bukan kita tahu masalah ini, tetap tamu yang datang ke sini kita tetap Sejujurnya Pak Ustadz sejujurnya juga tahu. tahu.
Ya? Ustaz tadi juga udah ke sana berjalan dan komunikasi. Iya. Sebetulnya Pak Ustaz itu Iya. paham. Itu mah terserah. Tadi Apa memang yang jujur dia- saya habis iya. maghrib tadi ada komunikasi Iya, dengan betul kan saya udah tahu Pak Ustaz. ada komunikasi. Ya, karena itu dia tadi adab lah. Iya. Kita memasuki wilayah mereka, apalagi ini juga ramai, Iya. menjadi pusat segala energi di sini. Tentu Betul. saya harus Betul, izin, harus, iya. saya harus mengutarakan maksud saya datang ke sini Betul, apa. betul, Iya, betul. Saya memang Wajib. alhamdulillah setiap tempat saya seperti itu. Iya. Iya. Istilahnya kepada manusianya sebagai penjaga di dunia nyata. Saya kulon nuwun, saya izin. Begitu juga penguasa gaibnya. Istilah saya coba komunikasi dan mengutarakan maksud saya seperti ini. Kalau diizinkan kita lanjut, nggak diizinkan ya kita juga harus Mundur. tahu diri. Nggak boleh Mau kan, diizinin memaksa. maksa gimana? Iya, benar. Ya kan Iya. itu mah kembali lagi ke penilaian Nah, Pak Ustadz. masing-masing lah. Karena Pak Ustadz itu lebih peka dan lebih paham memahami. Betul, Apa yang betul. kita katakan apakah benar atau tidaknya itu jawabannya dari Iya, Pak Ustadz. oke. Karena kita tidak mengada-ngada, Betul, kita betul. cerita apa adanya, mungkin dengan hal juga yang juga cerita. Ya, saya kasih sedikit banyak ya udah Iya. informasi. Cuman kan memang kita ada penonton sahabat siar Iya. yang istilahnya pengen dengar langsung mungkin kepada Abah Iya. Oja, kepada Ibu Maya selaku memang pengurus dari zaman dulunya, Iya. istilahnya terahnya dari para leluhur, Iya. pengen tahu secara langsung. Jangan gitu. sampai begini ya. Kita baca YouTube jadi menyesatkan yang membaca Iya. Nah, dan yang menonton. Nah, Saya itu. tidak suka karena saya sering lihat dan buka gitu. Ah, ini nggak benar, ini menyesatkan gitu. Ada beberapa ada itu. juga Iya. begitu ya, Masya Allah. Jangan sampai begitu. Tapi betul. kita menuntun yang baik dan menjelaskan yang kita tahu Nah, gitu. betul. Insya Allah Mungkin orang akan lebih suka dan senang. Oh, ini ternyata penjelasannya lebih lebih adem, Ah, gitu lebih kan, adem, lebih mudah gitu. diterima, Iya, gitu iya, kan, betul. begitu. seperti Ya itu. nggak menimbulkan kontroversi. Iya, gitu. iya. Cuma tadi memang terakhir ada sedikit candaan saya ke Eyang gitu. Iya. Saya bilang begini, Eyang mau nggak interaksi langsung ke kita? Udah senyum. Wes yang lain aja lah. Kalau bahasa kita aja gitu. Iya. Gimana candaan saya ke dia begitu gitu. Ya, memang kalau misalnya kita garis besar cerita masalah itu, Pak Ustadz lebih tahu di sana. Saya nggak mau dah, terus terang aja. Gitu ya. Ya, ya. Aduh, Masya Kan Allah. kalau mas saya muka, saya bilang so tahu nanti. Ya enggak lah. Yang kan lebih tahu. Enggak. Karena di situ apa gitu. Kalau saya Masya misalnya Allah. buka, ya kan. Iya, Cuman kan Pak Ustadz lebih peka, lebih tahu karena udah adaptasi dengan Eyang. Iya, ya betul. kan? Alhamdulillah Di situ sih. siapa, dan Alhamdulillah. itu apa gitu. Masya Allah. Oke sahabat siar, memang menarik ya diskusi kita di obrolan-obrolan saya dengan Abah Oja dan juga Ibu Maya ini. Cuman memang waktu juga ini yang mengharuskan kita untuk Karena sudah berpisah. banyak yang menunggu ya. Iya, karena udah Antrian. mulai pada kumpul, saya juga udah mulai nggak nyaman ini Iya. pengen ya melakukan proses mediumisasi. Sahabat siar juga mungkin seperti itu, pengen tahu dialog-dialog kita dengan makhluk-makhluk di sekitaran ini. Tapi memang kalau kita masukin makhluk yang baik-baik, nggak ada apa namanya, nggak ada arusnya. Kita nanti akan coba memasukkan beberapa makhluk yang memang agak sedikit kontroversi, makhluk yang ada di luar ini, dan saya alhamdulillah udah mendapatkan izin. Ya. Gitu loh. Artinya apa? Ini semua demi ya mencari sebuah wawasan yang lebih baik lagi. Karena memang dalam kita mendapatkan suatu informasi harus kita filter. Mana yang sesuai dengan bukti-bukti nyata di alam kita, itulah yang kita pakai. Betul. Sedangkan kabar gaib yang nggak sesuai dengan bukti nyata di alam Ya. kita tinggalkan jauh Ya, betul. gitu. Oke, Abah Oja, terima kasih banyak udah ngedampingin saya. Terima Ya, kasih sekali banyak. terima kasih ya. sama. Mudah-mudahan sukses. Amin, amin. Ibu Maya juga terima kasih banyak udah ngizinin, udah banyak bercerita tentang situasi di sini. Ya, oke sahabat siar, kalau gitu tidak berpanjang kata lagi, mari kita sama-sama ikuti proses mediumisasi. Tetap jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, Amin. dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke sahabat siar, setelah tadi kita melakukan dialog dengan Kuncen, pada session kali ini kita akan mencoba untuk melakukan proses mediumisasi, di mana saya mencoba untuk memasukkan makhluk-makhluk yang ada di seputaran lokasi ini untuk kita mintai informasi tentang sejarah daripada Eyang Raden Surya Kencana ataupun hal-hal yang berkaitan dengan lokasi di tempat ini.
Mudah-mudahan ada informasi yang bisa kita jadikan sebagai penambah wawasan tentang sejarah kerajaan Pajajaran. Oke, kebetulan saya ada dapat seorang mediator yang bertempat tinggal di seputaran kampung sini, yang dia bertempat tinggal di Tenjolaya. Saya akan mencoba memasukkan makhluk kepadanya, mudah-mudahan bereaksi dan aktif sehingga kita bisa melakukan komunikasi. Oke, namanya Mas Saipul. Iya. Saipul Bahri. Hah? Bukan. Bukan, Saipul apa? Saipul Ramadan. Oh, Saipul Ramadan. Boleh Anda terawang sedikit tentang nama ente? Boleh. Ente lahir bulan Ramadan? Iya. Wah. Hebat. Paling gampang tuh nebak nama. Iya. Betul kan? Betul. Hebat nggak? Hebat, hebat. Oke, Saipul. Jelas ente merem aja sama fokus. Ya, Ya. fokus. Nanti kalau ada terasa sesuatu yang hawa-hawa di luar dari energi ente sendiri, tiba-tiba ada hawa panas atau dingin, ente ikutin aja. Ya, jangan ente ragu, ente ikutin aja. Insya Allah keselamatan ente itu terjaga. Iya, jadi jangan ragu, ikutin aja alurnya seperti itu. Ya, Saipul Ramadan. Iya. Gimana? Siap? Insya Allah siap. Oke ya, Bismillah ya. Ente fokus ya. Jaga. Jaga. Jangan menghindar. Ya, lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk kok langsung kabur. Bisa Anda memperkenalkan diri? Jangan membahayakan tubuh yang Anda rasuki. Hah?
pada tangan Sia. Loh, kok nggak suka dengan saya? Kita aja baru ketemu. Kok tiba-tiba Anda tidak suka dengan saya? Itu kan aneh. Cahaya. Kenapa? Teresepnya kunaon? Cahaya. Cahaya. Oh, kamera. Ada di diri Sia. Hah? Masya Allah. Anda berasal dari mana ini? Lembah. Iya. Dari tadi mengamati kegiatan saya di sini. Betul. Anda memiliki nama atau julukan? Hah? Atau wujud Anda apa ini? Seekor binatang? Atau seorang pendekar? Coba tunjukkan keahlian Anda. Aneh kok Anda tidak suka, padahal saya banyak yang disukai. Hah? Anda tahu nggak maksud kedatangan kami ke tempat ini? Nah, itu maksudnya aja Anda nggak tahu. Gimana bisa suka? Anda merasa terganggu? Terganggu? Terganggu karena apa? Banyaknya orang di sini. Iya. Tidak suka. Tidak suka. Anda suka kesunyian? Betul. Kayak lagu dangdut suka kesunyian. Saya datang ke tempat ini untuk berkomunikasi dengan makhluk sebangsa Anda. Anda kan bangsa jin kan? Betul. Kita cuma ingin komunikasi. Saya ingin menggali informasi tentang satu tempat yang menurut cerita menjadi petilasan Eyang Raden Surya Kencana. Nah, itu. Jangan. Hah? Jangan. Untuk apa? Untuk menambah wawasan kami. Karena saya penasaran banget dengan sosok Prabu Eyang Surya Kencana. Anda mengenal nama itu? Mengenal? Surya. Ya. Matahari. Artinya matahari, betul. Kencana? Kereta. Hah? Apa arti kencana? Kereta. Kereta. Jadi kalau digabung Surya Kencana, kereta matahari. Matahari. Kereta matahari. Betul nggak itu? Menyinari. Menyinari. Oh, berarti Sang Prabu dulu semasa hidupnya betul-betul membawa manfaat kepada orang sekitar. Iya. Dan dia raja terakhir Raja terakhir. Dari kerajaan Pajajaran. Pajajaran. Sebelum Sebelum apa? Moksa. Oh, jadi yang Raden Surya Kencana ini moksa dia. Betul, di tempat ini beliau moksa. Betul. Anda pernah melihat sesosoknya atau pernah hidup di zamannya? dia Di sini. Iya, di dia. Mau ke sana. Oh, dihandap. Anda jangan ikut-ikutan turun. Udah Anda di sini aja, tunjuk aja betul. Masya Allah. Jadi betul ya, Eyang Raden ini seorang raja Pajajaran yang terakhir. Kenapa sih beliau menjadi raja terakhir? Apa nggak ada penerusnya itu, keturunannya? Tidak ada. Dan apakah Anda Raden Kian Santang Raden Kian Santang tidak mau menjadi seorang raja? Oh, anaknya Prabu Surya Kencana tidak mau menjadi raja. Lantas bagaimana dengan kerajaan Pajajaran? Hilang berarti. Hancur. Iya. Menghilang. Berarti hilangnya juga sama kerajaan-kerajaannya.
raja dengan kerajaannya menghilang. Masya Allah. Masuk atau tilam ke alam gaib atau memang hilang sama sekali? Tutup. Apa? Tutup dia ya, Bang. Duduk. Tutup. Tutup. Apa itu artinya itu? Tutup cahaya. Oh, tutup cahaya. Mana cahayanya? Nggak ada cahaya ya. Cahayanya di mana? Di belakang Anda cahaya banyak. Hah? Cahaya saya ditutup. Wah, saya paling takut kegelapan. Saya nggak bisa hidup dengan kegelapan saya. Saya butuh cahaya. Karena dengan cahaya, jalan saya menjadi terang. Sehingga saya bisa tahu mana lubang, mana kerikil. Tapi itu cahaya. Kenapa? Anda tidak nyaman dengan cahaya yang Anda lihat. Anda ngawur, saya nggak punya cahaya kok. Jangan, Bang. Jangan apa? Tutup ya cahayanya ya. Saya tutup pakai sorban. Nah, udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Oh, ya. Udah hilang? Belum hilang. Padahal udah ditutup ini. Masih kebuka. Oh, begini. Anda punya nama nggak sih? Biar kita dialognya ini enak. Hah? Anda wujudnya apa? Binatang? Burung? Wah, apa itu? Raksasa? Hah? Manusia atau jawara? Oh, jadi Anda jawara. Apakah Anda salah satu pengawal dari Eyang Raden? Ya. Siapa itu? Nggak ditanya jawab. Teman Anda. Wah, Anda bawa teman ternyata. Masya Allah. Anda yang menjawab tadi? Anda salah satu pengawal? Betul? Semasa hidupnya atau di saat dia telah moksa? Setelah moksa. Berarti betul tempat yang saya injak ini merupakan salah satu keraton gaib Pajajaran. Di lokasi petilasan Eyang Raden Surya Kencana merupakan keraton gaib. Lu Anda sampurasun kepada siapa itu? Kepada siapa? Ada orang, ada makhluk ya? Kepada siapa Anda sampurasun? Hah? Jangan menyembah di hadapan makhluk. Angkat kepala Anda dan diri. Karena kedatangan saya ke tempat ini hanya untuk mencari informasi sebagai penambah wawasan bagi kami. Anda bersedia untuk komunikasi dengan saya? Nah, itu lebih baik. Kita duduk sama-sama. Apalagi Anda seorang pengawal ya. Masya Allah. Ada beberapa hal yang saya ingin ketahui tentang Eyang Raden. Mungkin masyarakat di sini menyebutnya sebagai Eyang Raden, tetapi lisan saya terbiasa menyebut Eyang Prabu Surya Kencana. Iya. Betul ya, Eyang Prabu merupakan titisan atau keturunan dari Prabu Siliwangi yang mendapat titah untuk menjaga kerajaan Pajajaran di masanya. Cuman
Beliau menjadi raja terakhir. Betul. Anda bisa memberitahu kepada kami, kehilangan raja atau kerajaan Pajajaran itu karena ulah manusia. Manusia yang biadab. Manusia biadab. Apa yang dilakukan oleh manusia itu? Sehingga Pajajaran hancur. Mengambil yang bukan haknya. Lalu serakah. Terlalu serakah. Masya Allah. Apakah pada masa itu ada perebutan kekuasaan? Apakah sebangsaku yang sebagai iblis apa manusia yang menjadi iblis? Siapapun bisa menjadi iblis. Manusia yang ingkar dalam menyembah kepada Allah, dia bisa menurunkan sifat-sifat iblis. Tapi siapa yang taat kepada Allah, baik jin dan manusia yang beribadah kepada Allah, dialah sebaik-baik makhluk. Siapapun itu, baik manusia ataupun jin. Apa yang terjadi pada masa itu? Apa yang direbut dari kerajaan Pajajaran? Kedudukan. Apakah itu yang disebut dengan batu pancalikan? Betul. Sebagai simbol titah seorang raja dalam meneruskan kerajaannya atau menobatkan dia sebagai raja. Betul. Lah, tawa ente. Enakan begitu ketawa daripada marah-marah, saya juga tegang. Mana Kasep? Masya Allah. Anda laki apa perempuan? Kok lelaki suka sama laki-laki? Hati-hati nih. Kenapa sih? Udah nggak apa-apa dinonton itu. Iya, nggak apa-apa, banyak yang nonton kok di sini. Ayo maju sini, makhluk yang masuk ke dalam tubuh Saipul. Kita ngobrol di sini. Iya. Ujang. Oh, Anda namanya Ujang, panggilannya Ujang. Oh, tadi kenapa galak amat sama saya itu? Hampir saya tampiling. Hah? Oh, nggak gitu lagi. Oh, begini. Oh, gitu. Wujud. Udut. Saya aja nggak udut, gimana minta udut? Kecuali ngelihat saya udut, minta udut nggak apa-apa. Saya kan nggak udut. Iya. Yeah. Saya manggilnya apa ini? Ujang bae. Ujang ya. Ujang bae. Betul. Ya. Dari Gunung Gede. Oh, jadi yang Surya Kencana pun ada di sana. Ayah. Wih, petilasannya juga ada di sana ya. Bahkan ada alun-alun ya kalau nggak salah ini. Masya Allah. Jadi terkadang dia ada di sini, terkadang ada di sana, seperti itu. Oh gitu. Cepet berarti ya. Masya Allah. Tapi sosoknya seperti apa sih yang Prabu itu? Ganteng. Berarti mirip saya dong. Hah? Apa katanya ganteng dangdang? Oh ganteng. Santang. Tampan. Raden Santang. Kian Santang. Yang ada di sini. Raden Santang. Santang. Anaknya Prabu Siliwangi. Ada di mana dia? Oh, pantesan dia bilang. Ada cahaya. Saya kaget, saya kira cahaya lampu. Kalau saya nggak bawa senter. Masya Allah. Aduh, Ujang. Anda udah berapa lama ikut sama yang Prabu itu? Oh, milukan itu. Oh, enggak.
Udang maka mana dari udang. Dari udang. Udang mambo itu kan kalau itu. Ya. Udang nah. Oh gitu. Anda wujudnya apa ini? Jalannya kok kayak begini? Udang aja. Daripada di anu. Karena tanggal kereta. Oh, Masya Allah. Anak dia. Anak udang. Heeh. Buka batu. Heeh. Belit. Ada di kena kopi. Ah, Satu cinta. oh gitu. Ada di mana di Nggak ngasih kopi. Aduh. yang putih kita dibeli. Ayah hudut juga nggak dikasih. Makanya masa akhirnya aku udang. Heeh. Aku udang. Nah, jadi akhirnya minta ke saya. Ayah khusus. Nggak ada tuh di kantong saya, nggak ada. Duit ada, duit, mau duit. Hah? Asli dia halus baca. Cincin tuh ada Kuda cincin. sah. Hah? Nanti halus kuda sah. Kuda. Oh, itu boga babaturan. Heeh. Untuk bebeja ka satu. Moalnya. Boda itu kuda bodas tuh. Asli dia. Hah? Mana mana. Siapa itu? Bakal. Hah? Saha deui eta? Muntah-muntah. Masya Allah. Asli. Nggak tahu itu. Tapi nggak apa-apa, bukan dari sini. Bukan di sini. Wah ya. Yang bisa ngajak. Gitu. Ya, tetap saya minta pertolongan, perlindungan kepada Allah. Mana-mana dijaga. Gitu, kemana-mana. Tapi tetaplah kita sebagai hambanya nggak boleh sombong. Di atas langit masih ada langit. Kita harus selalu waspada dan baca doa agar selalu selamat apa yang kita lakukan. Intinya kan itu. Masa bahasa manusia tuh ngasih kacanya. Nah itu dia, namanya manusia juga ada yang lurus, ada yang bengkok, ada yang paham, ada yang nggak paham. Karena apa? Mereka jauh dari agamanya. Anda muslim atau non muslim? Muslim, alhamdulillah tuh. Nyembahna kasaha? Allah. Ka Allah. Oh, ya betul, muslim. Sanes ka matahari. Ya, Pak. Mana? Panas. Iya. Mana cahaya? Allah, hebat. Oh, sholat juga 5 waktu ya. Oh, masjid. Apa nuturkeun saha? Oh, pesantren. Si Acil. Oh, nya. Si AA. Udah nggak apa-apa, dinonton doang di situ. Nggak usah di ini. Nggak usah. Kok bisa? Jang, nih saya mau nanya nih Jang tentang Prabu Surya Kencana Jang. Emang nama Prabu itu banyak Jang ya? Julukan-julukannya itu. Gelaran banyak. Ya? Bahkan ada yang nyebut kalau nggak salah itu Jaga Mulia waktu di Gunung Polosari. Iya betul. Iya. Oh seperti itu. Masya Allah. Itu di belakang. Berarti memang namanya banyak, orangnya sih satu ya. Seperti itu ya. Anda banyak belajar nggak sih sama yang Prabu itu? Atau yang Raden? Udah mah. Yang ada pungkasi. Masih sampurna. Ada hukum kos ilmu. Oh, ngambil ilmu nak. Itu. Apa tuh? Ngaca diri. Ngaca diri. Itu ilmu yang penting. Banyak orang yang udah lupa dengan ngaca diri. Kumaha udah ngaca ada kaca. Oh, nggak ada kaca ya, pantesan deh nggak bisa ngaca. Nggak ada kaca. Aduh, si Ujang ini. Ayo wae mana teh? Ah, itu babaturan cenah. Babaturan si Ujang nggak cenah? Sore. Oh, jore. Wah, tapi gerakannya begitu, dia bilang dari lembah itu, dari bawah. Oh gitu. Kepek udah nggak? Kepret aja ya. Oh, tapi udah keluar dia, alhamdulillah. Udah nggak ada. Nah nanti kalau udah keluar, banyak udut di warung.
Sok cokot hiji. Warung naon? Hah? Warung teh toko. Toko teh naon? Oh, toko teh naon? Mana tak? Pasar. Pasar naon? Ah, di pasar loba udut. Masalahnya kan saya ajis. Nah, ini saya kasih duitnya deh. Mana? Tuh. Mana ini tuh ya? Aduh, ada jin doyan duit. Udah dibayar utut. Nih, mau dah. Tidak. Alhamdulillah. Nah, itu. Belinya. Ada nggak bahasa gimana? Hah? Saya bang Taulian tanya dia kasih sedikit. Naik. Oh, sih nanti. Udah kalah rasik terus jadi. Oh gitu. Akhirnya Nah, sodakokeun. sadokakun. Oh, Sodako. sodako ka sahaya. Yatim. Apa? Anak yatim. Anak yatim. Kurang Pak, anak yatim 5.000. Ini kenapa? Oh iya, sok mana? Udah ke anak yatim. Enggak. Ah. Tinggalin dulu. Oh gitu. Saya kira kepada ibunya anak yatim. Dulu heula. Oh, dulur heula. Coba. Untuk kelaparan mah. Oh, iya dosa nggak boleh itu. Gitu. Jangan ya. Laki-laki ya. Tong jangan ya. Ya udutan dia. Dia nggak ngerokok dia. Ada nanti udut. Linting. Sengit. Oh. Mau udah dia balik. Aduh. Aduh, bener. Anda udah berapa lama sih tinggal di tempat ini? Ayah batu udang dia ya. Hah? Ayah batu udang. Saha? Ayah. Aya. Batur nulami atau nu bareto? Ayot. Apa? Ayot. Alot. Ayot. Ayot. Jarot. Ayot. Ki Jarot. Emang udah datang dia? Ayah. Masya Allah. Ayah ini terbagi udang betul. Oh itu bebaturan mana? Masya Allah. Bebaturan Anjeun. Nya di Gunung Salak. Halimun atau Gunung Salak? Halimun. Duh, Ki Jarot di Halim. Wow, udang. Iya, waunya. Ya udang mah. Oh iya. Karena persahabatan lebih penting. Nah itu cocok, saya setuju itu. Persahabatan lebih penting. Tapi suka ngabanyol, siapa yang mau musuhan Ujang suka ngabanyol? Nah, udang mah kieu. Udang mah sok dipanggil kakayangan teh kudu kieu. Oh begitu. Masya Allah. Ini mediator saya nanti pegal-pegal ini perlu dipijit ini begini. Masya Allah. Pijit naon? Hah? Pijit naon? Pijit. Pijit itu apa ya? Hah? Pencetan. Dipencetan. Paham tuh? Pahamnya? Ya. Nah, gitu. Ya. Waduh. Mbak, udah di sini kita ngobrolnya ya. Nggak ada yang udut. Nanti aja kalau sudah keluar, saya kasih udut dari daun bambu. Ya nanti dibikinin nih. Jika iya itu kan di tangkalan bambu, dipelintir-pelintir, dibakar, sok diudut. Bengek yang ada. Nggak banyak lah Ujang. Masya Allah. Tapi memang tenan naon. Abi ge apa resep nu ngabanyolan tuh resepnya Ujang. Udah sok ngabanyol. Hah? Ujang. Heeh. Bikin ngora. Oh, betul. Awet muda jadi kan. Berapa? 17. 17. Masya Allah. Apa tuh? Minta-minta. Minta naon? Minta-minta. Oh. Cairkan. Emang nggak boleh kalau begitu? Minta-minta emang nggak boleh? Lah tadi Ujang minta udut kakuri. Udah tenang naon. Minta-minta namanya saja. Minta supaya kekayaan. Musik teh. Masa sih? Mungkin karena ketidaktahuan dia kali. Kalau perbuatan itu dilarang. Bego. Wah. Ay pinggir mah gitu. Lah iya. Ay mah pinggir. Hayang behar. Heeh. Gawe. Oh gitu kerja. Tapi kan kerjaan sekarang ini susah. Naon bae kawin. Udang bae sama nungguan kalapa. Nungguan kalapa. Kalapa. Ada udang lagi udang kalapa udang.
Lagi kan udah tua naik angkat. Heeh. Heeh. Susah ya. Sulit. Asa tanggal kalapa. Masya Allah. Jadi sebenarnya kita sebagai muslim ini nggak boleh minta-minta ya kepada selain Allah, begitu. Kok berem? Gitu. Eta mah saha eta? Kang, banget mana belum? Heeh. Aing mah hidup ada koleknya. Terus? Nah, udah ciptakan yang cahayanya. Ayah wae, aduh Ujang. Aduh. Tangguhan tanya. Di tangguhannya. Gitu, Gunung Gede. Rencana juga kita mau camping ke sana rencana. Jangan nyauti heula. Iya, kan ada alun-alun itu di sana tuh. Padang apa namanya? Padang Surya Kencana. Wow, itu katanya ajib di sana itu. Tapi saya nggak ada bisa kapan si Togok. Si Togok. Aduh. Jinggore. Iya, saya tahu itu. Enak banget si Togok. Lah memang suka muncul juga di itu Gunung Gede Togok. Aduh. Sulit. Tentunya. Siapa yang mah? Di Banyolan nih kalah ngambek. Lah iya lagi nggak Banyolan si Togok. Ya marah-marah dia. Aduh. Ada hiji anu kurang rasakan. Kurang ngerasa nyaman. Nah, apa? Tenggil. Tenggil. Saha? Ada. Ngeruai. Oh gitu. Ngeruai. Yuras. Nasi. Nggak tahu. Ngeruai. Apa? Ngelai. Ngarai. Lagi Tiis. nahan. Ngenahannya. Oh, dipegang tiis. Tiisnya. Ngenahan. Mana kan laki-laki. Gitu. Sabar. Itu awak mana? Sok. Ada nasi, ada si Aden. Ada si Aden. Tantang. Wah, ngomongnya ini ngawadul. Kan itu. Hah? Udah metang ngawadul. Itu ngawadul. Aden udah sok bertanda. Heeh. Tak hei. Tahunya. Udah ngomongnya kursi benar. Oh, seperti itu. Tapi saya nggak percaya. Kasepnya. Si Ujang kasep. Udah. Oh gitu. Masya Allah. Iya, tapi ini kita kembali lagi nih ngobrol tentang tentang Eyang Raden. Saya tertarik dengan Eyang Raden ini. Iya. Aduh, tapi betul dulu ada sejarahnya katanya kerajaan Banten itu menyerang kerajaan Pajajaran. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Enggak. Ada mana oleh kutu wajan Pajajaran. Padahal kan kerajaan Banten itu anak dari kerajaan Pajajaran. Enak gitu. Enak betul gue yang si Togok. Oh, si Togok. Betul gue yang si Togok. Situ bangun. Ujang gunawan yang apa? Gitu. Ay tahu. Fungkus yang aja nanti kayak nanti ya. Sana ada di lautan. Di lautan? Di laut mana? Jayanti. Jayanti. Ada ngaluap. Oh, Masya Allah. Banjir? Terus akhirnya yang terjadi apa itu? Yang terjadi pas ngeluap Laut Jayanti? Ada apa? Masya Allah. Itu kenapa sih? Oh, istighfar ya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah ngomong tas bener kan? Udah betul. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi kita harus banyak istighfar. Karena di luar. Daunnya hancur-hancur. Ku sabar. Lo bahkan nih hati manusia nunggul. Seperti itu ya. Nah. Jadi harus hati-hati kita itu. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Anu sing kasihnya Surya Kencana teh gitu. Manusia. Coba heula sadarkan gitu. Sadarkan gitu. Tapi teh masih kene
Kayaknya gitu. Nah, itulah watak manusia. Terkadang nggak sekali kita memberitahu dia, nasihatin dia, mesti berkali-kali. Ada kamari kayak aja. Kenapa tuh? Kalau ada ngangkat nasi dia ada. Masya Allah, yang benar. Udah. Masih ada. Tapi emang benar ada emasnya? Ada. Ah, saya angkat ah. Angkat itu. Yalah, saya nggak tertarik. Sama emas saya nggak tertarik. Kenaon tuh kayak Nah, gitu. kenaon. Betul. Mana sih toko kode? Hah? Udah Lengit, nanti saya panggil lagi dia itu. Tapi kenapa sih kerajaan Pajajaran itu? Hah? Panggil kenaon? Panggil itu calukan. Bahasa Sunda tuh. Manggil itu bahasa Sunda apa? Ah, geroan. Ah, nanti kuring geroan si Togok. Iya. Ah, ini saya yang tertarik begini nih. Itu kan kerajaan Pajajaran susah ini ditembus oleh kerajaan Banten. Rahasianya sih apa sih itu? Bisa. Kunaon disebut Gunung Bunder? Heeh. Gunung Bunder. Bundar. Mual ada sahabat anu bisa nembus dia. Oh. Karena sebab sila kencana kekuatan ada dia. Oh, begitu. Bulat. Jadi menutupi atau membentengi lokasi Gunung Bundar ini. Jadi ditutup ya dengan energi Eyang Raden. Mual ayah no bisa. Mual ayah nu bisa. Termasuk serangan zaman dulu. Mual. Mas sanggup? Ilmunya dari mana itu? Yang Raden itu hebat bener. Ya Allah. Oh, sama dikasih sama Allah. Karomahnya. Karomah. Masya Allah. Masya Allah. Hasil zaman balik tau mana? Ngapung-ngapung. Wah, ngapung? Masya Allah. Pakai cerita-cerita. Pakai pesawat? Terus? Superman atuh. Udah jangan dipaksa Ujang. Ciga Superman atau ngapung? Superman. Susah lagi nyebutin Superman. Ya yang bisa ngapung lah. Tapi dia bukan wali Allah itu. Bisa ngapung. Nah udah nggak usah dipikirin. Pusing dipikirinnya. Cuman kita cerita tentang Prabu Eyang Raden. Iya. Eyang Raden punya banyak murid berarti. Anda termasuk muridnya? Murid kan. Oh, terus apa dong? Yang mah babaturan deh. Us, babaturan. Masya Allah. Tenang. Emang tenang. Masya Allah. Jadi babaturan Eyang Raden. Masya Allah. Tengah batu. Oh, nggak banyak. Ulin. Gitu, sering ulin. Udah mah, di mana baik. Berarti memang Eyang Raden ini udut. Iya, nanti aja kita ngobrol belum. Yang mana kayak di situ teh? Ngenahan. Itu. Udah di situ aja. Op. Mereka mana? Di dia. Ya, di dia mah sare. Sare atau di dia mah? Ente. Ayo, ada suruhan cari asan ya. Nah, ambil aja sendiri di sungai banyak. Saya juga nggak minum. Enggak. Hah? Bung. Nanti kalau udah keluar saya kasih air. Mediator. Hah? Air ratu. Air ratu. Air 7. Oh, ratu ular. Masya Allah, di mana itu? Waduh. Yang tadi. Oh, yang di bawah berarti. Air sungai di bawah. Sieun kuring sieun ka orai. Sieun. Mau teh naon? Minum. Ausnya. Saha nu aus? Cepengan. Seperti itu. Masya Allah. Didoakeun heula kitu. Minta air aqua. Gelas. Aqua. Itu lagi bingung. Aqua itu merek
minuman, nanti nanya merek itu apa. Pokok cai lah, itu didoakan. Aku gelas. Nama cai anu kita, anu ada kencing ya. Oh, itu mah zaman baheula tuh. Zaman ayeuna mah teu aya. Bismillah. Aya. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Jangan dipegang-pegang. Jang. Iya, cai. Sok, baca bismillah. Ya, sok. Nepi-nepi. Nepi-nepi. Wah, Alhamdulillah. Enak. Hah? Bapak ada yang mau ditanya? Masih Ujang? Lagi baik. Kasihan kau Ujang mah. Ya Allah. Jang. Ujang ini tempat tinggalnya di mana sih, Jang? Ya. Ujang di mana? Ujang. Ah. Hari Ujang tempat tinggalnya itu jauh dekat Halimun. Dekat Halimun. Nama. Oh. Kantor yang sok ngalu bodok aja teh. Sok di mana-mana. Oh. Tapi Ujang teh. Apa nama di situ? Di Halimun. Halimun. Oh. Anu ayah. Ibalik cik. Nu ayah tempat sholat. Oh, mau sholat di situ. Tinggal sama siapa di Halimun? Hah? Tinggal sama siapa? Sorangan atau ayah keluarga? Pamajikan ayah tuh? Sorangan. Teboga pamajikan. Si Ayot. Oh, si Arot. Iya. Oh, sama si Ayot. Ayot. Arot. Jeung si Bodas juga dong. Iya. Tah. Disebut. Manfaatkan saha si Bodasnya. Oh gitu. Ngajakaan aja. Sok mana? Manfaatkan deh gitu. Oh, suka dimanfaatkan gitu. Masya Allah. Iya betul. Ya manusia kan tipenya macam-macam. Ada yang baik, ada yang jahat. Jin juga sama, ada yang baik, ada yang jahat. Sama-sama makhluk Allah itu, seperti itu. Jang. Oke Jang, kayaknya obrolan kita udah cukup lama nih Jang. Iya, Ujang pada ngobrol lagi. Hah? Ira hanya nanti sama si Aki aja coba. Kisah. Si Jarot. Ayo. Ajak main ke rumah saya. Ayo. Kita ngobrol di rumah. Ayah Uyut. Ayah. Mana Uyut? Oh, Uyutnya gede. Uyut. Oh, Udut. Udutnya gede. Hah? Lisong. Doyan lisong. Aduh, Ujang. Aduh. Tapi untungnya ente muslim itu. Alhamdulillah. Ulah ada kemana-mana. Kada bisa ayah si Togok dah. Si Togok. Nanti saya coba mau panggil itu si Togok itu. Si dia mana dia? Nanti Ujang keluar dulu aja. Nanti kalau memang Ujang. Hah? Terus atel ya nanti kalau si Togok udah bisa saya panggil, saya masukin, Ujang mau masuk lagi sok. Menang tenang naon. Menang. Ya. Karunya ka tubuh ieu. Mana naon? Tos lami, pegel dia nanti minta dipijit. Ujang lain dipijit. Iya gitu. Gitu. Ku Togoknya dipijit. Uyut. Oh, Uyut. Uyut lah tuh. Iya nanti udah keluar dulu. Nanya udah. Ya. Oke. Minum kan udah dikasih, doa udah dikasih. Ngapang syahadat kan Ujang. Hah? Kan udah syahadat. Masa syahadat lagi? Sama aja. Sing barokah. Ya tapi kan kalau syahadat itu untuk makhluk yang mau memeluk ajaran Islam. Tetapi pan. Saya ajarin zikir aja deh. Nungarana makhluk kayak pasti ayah nungarana. Mengucapkan kata-kata. Oh gitu. Anu tepantes.
Tepantes. Itu sahabatnya. Hmm. Udah syahadat deh. Enggak lah, tadi baca istighfar udah bagus. Syahadat deh. Coba saya pengen denger aja deh syahadatnya deh. Bisa ikutin syahadat saya ya? Ya. Asyhadu Asyhadu alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwasanya bahwasanya tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah. dan saya bersaksi Saya bersaksi bahwasanya bahwasanya Nabi Nabi Muhammad Muhammad adalah utusan adalah Allah. Utusan Allah. utusan Allah. Allah. Itu bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan. Iya. Aduh, kenapa jangan pada cerik? Ah, Kecil. nggak usah nangis. Udah tua malu nangis. Iya. Yang penting hidup berbanyak istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Madanya komanya. Mm-mm. Bang jauh ya. Naon? Istighfar. Istighfar kan? Iya istighfar. Kumaha ajaran Mau istighfar yang saya ajarin? Oke, saya ajarin ya istighfarnya ya. Rabbi ghfirli wa tub alayya Tub alaiya innaka inaka anta anda tawwabur rahim. Tawwabur rahim. Nah, perbanyak istighfar seperti itu. Dosa kita insya Allah diampuni sama Allah. ya antum nuhun. Nah, Tapi sami-sami. menasi tahu gua kutang cepetnya. Oke, nggak apa-apa. Terus mau gelut? Udah sabar. Iya, nanti aja kalau udah masuk, oke? Kenapa masuk lagi? Anda Hah? Udah tahan. mudah. Iya tahan. Ya, tau gak emosi harus tahan. Coba istighfar. Ya, oke. Sekarang Ujang keluar dulu. Metu. Metu. Keluar tuh apa bahasa Sunda? Keluar. Ya, Ujang ya. Kalharkeun. Keluarkan. Oke. Bismillah. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul alim. Allahumma sholli ala nabi. Bismillah. Oke, ini namanya siapa? Aris? Iya, aduh, kelamaan. Abidin. Coba ente sadarin, Din. Oke, sahabat syiar. Ya, kita ternyata lumayan sambutan makhluk-makhluk yang ada di seputaran sini. Ternyata memang benar bahwa lokasi ini penuh dengan makhluk. Dan kebetulan tadi ada makhluk yang memang berasal dari tempat ini, dari bawah lembah sana. Kalau menurut mediator yang kedua, makhluk yang masuk yang bernama Ujang, yang minta dipanggil Ujang itu sebangsa togok, sebangsa makhluk yang tinggi besar, sejenis buto mungkin kalau togok ya kalau nggak salah ya. Saya juga kurang paham. Cuman yang jelas sih makhluknya menunjukkan seperti itu, kelakuan-kelakuan negatif yang memang memiliki energi negatif. Tetapi dengan Ujang yang menurut dia kadang ada di tempat ini, kadang di Halimun, tetapi tempatnya di Halimun harus diwaspadai kedatangannya itu. Karena di luar kompleks petilasan Eyang Raden ini terdapat makhluk-makhluk yang memang mereka semua kadang suka brutal. Itu yang membuat saya semakin penasaran tentang sosok togok tersebut. Mudah-mudahan di mediator yang ketiga ini saya bisa memanggil makhluk togok tersebut sehingga bisa kita mintai keterangan, informasi, dan mudah-mudahan ada informasi yang bisa kita ambil hikmah pelajaran padanya. Oke, sahabat syiar, kita akan coba wawancara dulu kepada Abidin. Din, gimana ente? Udah masih ada mual atau pusing? Sebab mual ya. Karena memang cukup lama itu tadi masuknya. Iya. Cukup lama. Tapi apa sih yang ente rasakan tadi? Padahal pertama kan ente lagi nonton nih. Nonton mediator pertama, tiba-tiba anda ada bertanya kepada mediator, terus ente tiba-tiba hilang kesadaran kayaknya.
Itu apa sih yang terjadi sebelum ente hilang kesadaran itu? Udah gelap aja. Gelap langsung ya? Gelap aja langsung. Terus ente udah nggak bisa mengendalikan? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Oke. Ya. Pas tadi awal masuk dari sini juga, Mm-mm. itu udah berasa banget Udah beda ya? getarannya. Getarannya. Karena pusatnya memang Iya, betul. Oke. ada beberapa makhluk yang tadi Mm-mm. udah nyambut kedatangan Ustadz sebelum kesini juga udah ada yang nyambut sebelah sana. Iya, Sebelum betul. saya datang mungkin ya. Makanya aneh milih tempat ini agar kita pengen ada variasi makhluk gitu loh. Kalau kita agak ke sana lebih banyak positifnya, mungkin nggak akan seru. Tapi kalau dekat lembah ini ada makhluk-makhluk yang mungkin kepancing, mereka mau interaksi, sehingga kita ada variasinya dalam komunikasi. Gitu. Ya, kalau ada apa-apa ente cerita. Siap. Ya, oke. Dia nanti istirahat dulu. Siap. Kalau mau nasi padang ente ambil di. Ini Hah? Ada nggak nasi padang? Oh, nggak ada. Oke, Din. Makasih, Din. Ayo. Peci nggak lepas. Nanti kita tutup lagi matanya. Wah, aneh. Nggak boleh gitu, berantem sama teman. Oke. Biar panas. Ikut juga. Gimana Yan? Siap? Oh, udah situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Mau kemana Anda? Tahan. Jangan ke sana, kita ke sini. Saya yang memanggil Anda, bukan yang lain. Saya yang memanggil Anda. Anda mau kemana? Awakmu maneh. Kok awakmu maneh? Sekowetan. Nganti Bahasa teko apa? kene. Bahasa apa iku? Aku ora roh. Kenapa Anda sampai tidak suka dengan tingkah laku saya? Kalian mempengaruhi bangsa manusia. Untuk ikut kalian. Tuh, Anda asal dari mana coba saya tanya? Anda berasal dari tempat ini? Salah satu lembah dari Gunung Gede.
Itu aja. Ya, Oke, lain waktu kita akan kalian berjumpa. masih terus melawan kami. Baiklah, kami tak akan tinggal diam. Oke, karena tuh susah. Dan Jaya Dharma, yang kepanggil Jaya Dharma itu sok nanti bisa saya panggil. Assalamualaikum. Ujang, kunaon anakna Nyi Subang Larang nu jadi raja di Pajajaran. Orang susah, ada. Mana lain di Pajajaran itu? Iya di Cirebon. Beda tuh, Jang. Tapi kan pada akhirnya Prabu Siliwangi Muslim Ki. Akhirna kan iya nya, Jang. Naon teh? Kerajaan Banten kan dulur kene. Iya. Hayang Pajajaran teh rajana asup ka Islam. Muslim, Islam. Kemarin malam jam 3. Apaan mas? Iya mas. Baru nyampe jam 3. Itu ngapain jam 3? Siapa yang nanya? Jam 3 baru nyampe rumah siar. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.